Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Zuhroh dengan NIM 241101040015 kelas D1 PGMI. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 3 pada bab 4, yaitu akhlak terpuji, yang menyangkut taat kepada Allah, Rasul, orang tua, hormat, dan patuh kepada guru. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut beberapa perbuatan yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur atas karunia rezeki yang tiada terhingga. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat di awal waktu, dan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Jadi setiap saat masuk waktu sholat itu kita harus segera melaksanakan sholat tepat waktu, dan lebih baik dilakukan secara berjamaah. Nah, yang kedua, menjalankan puasa, baik itu puasa Ramadan ataupun puasa sunnah. Pada bulan Ramadan itu kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Selebihnya itu kita boleh melaksanakan puasa sunnah. Nah, yang ketiga, berinfak, bersedekah, dan menunaikan zakat. Jika kita memiliki rezeki yang lebih, kita dianjurkan untuk berinfak ataupun bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang keempat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat dengan cara berzikir, tidak hanya waktu selesai sholat saja. Nah, kita dianjurkan untuk melakukan zikir pada setiap saat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima yaitu mempergunakan rezeki yang diterima di jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mempunyai rezeki yang lebih, kita harus mempergunakan rezeki itu dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, berperilaku yang islami sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya itu, kita harus selalu berperilaku yang islami dan baik kepada setiap orang muslim, dan siapa sajalah itu. Jika dia bukan orang muslim, kita harus bertoleransi kepada mereka. Dan untuk yang kedua yaitu taat kepada Rasul. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan dalam menaati ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cara-cara menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain: 1. Mengetahui riwayat kehidupan para Rasul, terutama Rasulullah dan ajaran yang dibawanya. Kita sebagai umat muslim harus mengetahui bagaimana riwayat kehidupan para Rasul-Rasul kita, terutama Rasulullah, dan ajaran apa saja yang dibawanya itu. Nah, yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan para Rasul. Kita harus membenarkan berita apa yang disampaikan para Rasul itu, dan itu pasti benar adanya. Nah, yang ketiga, mengamalkan syariat yang dibawanya. Dalam hal ini, syariat Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Syariat-syariat yang dibawanya itu kita harus mengamalkan Nabi Muhammad itu termasuk Nabi dan Rasul kita yang terakhir. Yang keempat, mencintai dan membela para Rasul, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus mempunyai rasa cinta dan membela kepada para Rasul, terutama yaitu Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, meneladani kehidupan para Rasul. Nah, pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerapkan sesuatu yang baik, dan kita patut untuk mencontoh perilakunya itu, dan kita harus meneladani kehidupannya itu gimana.
Yang keenam, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita itu harus menghidupkan sunnah-sunnahnya yang sudah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga yaitu taat kepada kedua orang tua. Beberapa cara menghormati orang tua antara lain: 1. Menuruti perintahnya selama tidak bertentangan dengan agama. Kita sebagai anak itu wajib menuruti perintahnya dan mendengarkan apa yang ia perintah selama itu tidak berupa maksiat atau bertentangan dengan agama ya. Nah, yang kedua, berbicara yang sopan kepada beliau berdua. Kita sebagai anak itu kalau berbicara kepada orang tua harus dengan sopan dan tidak boleh membentak-bentak. Yang ketiga, selalu menampakkan wajah ceria atau tersenyum di hadapan beliau. Kita itu harus menunjukkan sikap ya, selalu menampakkan wajah ceria dan tersenyum di hadapan mereka. Jangan pas kita ada di hadapan mereka itu kita selalu menampakkan wajah cemberut gitu. Yang keempat, rajin berdoa untuk keselamatan orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kita harus wajib mendoakan kedua orang tua kita ya, baik itu dari keselamatannya dan semoga ia selalu diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar gitu. Kalau orang tua kita sudah meninggal ya kita sebagai anak harus mendoakannya gitu. Ya, yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Seumpama orang tua kita melarang tidak boleh melakukan ini, ya kita jangan melakukannya gitu. Yang keenam, merawat beliau kita sakit. Kita sebagai anak wajib merawat orang tua kita ketika sakit. Kita aja dari kecil sampai sekarang itu dirawat oleh orang tua, bagaimana juga kita kan nggak bisa membalasnya. Nah itu kalau orang tua kita sakit itu kita wajib merawatnya ya, begitu. Nah yang terakhir yaitu hormat dan patuh kepada guru. Berikut adalah contoh perbuatan yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru. Yang pertama, memperhatikan pengajaran yang diberikan oleh guru. Kita sebagai murid, apabila guru sedang sedang menjelaskan di depan, kita harus mendengarkannya ya. Yang kedua, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Kita sebagai siswa, jika guru memberikan tugas, ya kita harus mengerjakannya dengan baik. Jangan sampai tidak dikerjakan. Yang ketiga, melaksanakan segala nasihat guru. Jika seorang guru sedang menasihati kita, kita sebaiknya mendengarkannya dan melaksanakan nasihat itu selama nasihat itu tidak mengandung unsur kejelekan. Yang keempat, mengucapkan salam ketika berjumpa dengan guru. Nah, seumpama kita lagi kemana gitu, sedang di jalan ada guru kita sebaiknya mengucapkan salam kepada beliau. Nah, dan yang kelima, mencium tangan guru ketika bersalaman. Kita sebagai muridnya, kalau bersalaman dengan guru itu tangannya harus dicium. Yang keenam, tidak melupakan kebaikan guru. Kita sebagai murid kan sudah banyak diajarkan mengenai sesuatu oleh guru kita. Kita jangan sampai melupakan kebaikan beliau ya. Yang ketujuh, berdiri menyambut guru. Apabila guru baru datang itu kita sebagai murid yang baik itu dianjurkan untuk berdiri pada saat gurunya datang gitu. Yang kedelapan, bertanya sesuatu yang belum dipahami dengan sopan. Apabila kita belum paham terhadap penjelasan yang diberikan oleh guru kepada kita, ya kita tanya tapi dengan cara yang baik-baik.
Dan yang kesembilan, tidak mendahului dan memutuskan pembicaraan. Apabila guru sedang berbicara, itu kita tidak boleh langsung memutus gitu, harus dengan tutur kata yang sopan. Kalau mau bertanya ya selesai guru berbicara itu kita boleh bertanya gitu, jangan langsung diputus gitu pas guru menerangkan gitu. Sekian penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.